Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana ia telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga saya berkesempatan untuk memenuhi tugas mata kuliah Tafsir Tarbawi pada kesempatan kali ini, yang berupa tugas berbentuk video. Salawat beriringkan salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, nama saya Muhammad Afdol dengan NIM 2114050017. Pada kesempatan kali ini saya hendak memenuhi tugas kuliah mata kuliah Tafsir Tarbawi dalam bentuk video. Tugas ini berupa membacakan ayat kedua dalam materi kuliah yang berupa surat Al-Baqarah ayat 255 atau sering kita sebut dengan ayat kursi, dan juga nanti akan dijelaskan tentang tafsirnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat kursi tadi. Di sini saya menggunakan tafsir Ibnu Katsir pada bagian pertamanya, dan nanti selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir ini melalui tafsir Al-Azhar. Baiklah, yang pertama, pada tafsir Ibnu Katsir, ayat ini disebut dengan ayat kursi. Ayat ini mengandung suatu hal yang sangat agung, dan terdapat sebuah hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa ayat tersebut adalah ayat yang paling utama di dalam Al-Quran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW pernah bertanya kepadanya, apakah ayat yang paling agung di dalam kitab Allah? Allah dan Rasulnya lebih mengetahui, saud Ubay bin Ka'ab. Maka Nabi SAW mengulang-ulang pertanyaan tersebut, dan kemudian Ubay bin Ka'ab menjawab, ayat kursi. Lalu beliau mengatakan, engkau akan dilelahkan oleh ilmu, hai Abu Munzir, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah dan dua bibir yang senantiasa menyucikan Al-Malik atau Allah di sisi tiang Arash. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Muslim tanpa adanya tambahan, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya ayat kursi itu mempunyai satu lidah, dua bibir yang senantiasa menyucikan Al-Malik atau Allah di sisi tiang Arash. Pada hadis lain, yang lainnya diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Janadah. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu an, ia menceritakan, aku pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika itu beliau sedang di masjid.
Lalu aku duduk, maka beliau bertanya, "Wahai Abu Dzar, apakah engkau sudah salat?" Beliau, "Belum," jawab Abu Dzar. "Berdiri dan kerjakanlah salat," perintah Rasulullah. Kemudian lanjut Abu Dzar, "Aku bangun dan mengerjakan salat. Setelah itu aku duduk lagi." Kemudian beliau bertanya, "Hai Abu Dzar, berlindunglah kepada Allah dari kejahatan syaitan yang berwujud manusia dan jin." Lalu kutanyakan, "Ya Rasulullah SAW, apakah ada syaitan yang berwujud manusia?" "Ya," jawab beliau. Lalu kutanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah salat itu?" Beliau bersabda, "Merupakan amal yang paling bagus. Barang siapa menghendaki boleh mengerjakan sedikit, dan barang siapa yang menghendaki boleh mengerjakan banyak." Lebih lanjut kutanyakan, "Kemudian apa itu puasa?" Beliau menjawab, "Suatu kewajiban yang berpahala dan di sisi Allah terdapat tambahan pahala." Kutanyakan lagi, "Lalu apa yang dimaksud dengan sedekah itu?" Beliau menjawab, "Ibadah yang dilipat gandakan pahalanya." Selanjutnya kutanyakan lagi, "Lalu mana di antara sedekah itu yang lebih baik?" Beliau menjawab, "Yaitu sedekah yang diberikan oleh orang yang sedikit hartanya, atau sedekah yang diberikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang miskin." Kutanyakan lagi, "Siapakah Nabi yang paling pertama?" Beliau menjawab, "Adam." Kutanyakan lagi, "Nabi yang bagaimana ia itu?" Beliau menjawab, "Ia adalah Nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung." "Ya Rasulullah, berapakah Rasul yang diurus?" tanyaku. Beliau menjawab, "Secara keseluruhan mereka berjumlah 313 lebih. Secara keseluruhan mereka berjumlah 313 lebih, suatu jumlah yang banyak." Di lain kesempatan Nabi mengatakan, mereka berjumlah 315 orang. Kutanyakan lagi, "Ya Rasulullah, ayat apa yang paling agung yang telah diturunkan kepadamu?" Beliau menjawab, "Ayat kursi. Tiada ilah melainkan hanya Dia yang maha hidup, lagi terus menerus mengurus makhluknya." Hadis riwayat An-Nasai. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitabnya Sahih Bukhari pada bab Fadailu Al-Quran, keutamaan Al-Quran, dan juga dalam bab Al-Wakalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia menceritakan, Rasulullah SAW pernah memberikan tugas kepadaku untuk menjaga zakat bulan Ramadan. Lalu ada seseorang yang mendatangiku seraya meraup makanan, maka aku pun segera menangkapnya. Seraya aku katakan, "Akan aku laporkan kamu kepada Rasulullah." Orang itu berkata, "Biarkanlah aku mengambilnya, sesungguhnya aku membutuhkannya untuk menanggung keluargaku yang banyak, dan aku punya keperluan yang sangat mendesak." Kejadian ini berlangsung sampai 3 kali, sehingga Abu Hurairah dalam setiap kalinya Abu Hurairah melaporkannya kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah berkata bahwa orang itu akan kembali lagi, dan pada saat yang terakhir atau ketiga kalinya orang itu kembali, lalu orang itu mengambil kembali ke makanannya. Lalu setelah itu orang itu mengatakan, "Lepaskanlah aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat yang dengannya Allah akan memberikan manfaat kepadamu." "Apakah kalimat-kalimat tersebut?" tanyaku. Maka ia menjawab, "Apabila engkau hendak beranjak tidur, maka bacalah ayat kursi. Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup, kekal lagi terus mengurus makhluknya. Niscaya akan senantiasa ada perlindungan Allah bagimu, dan engkau tidak akan didatangi syaitan hingga pagi hari tiba." Maka atas kejadian itu Abu Hurairah melaporkan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa orang tersebut adalah setan yang menyamar menjadi manusia. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwa perkataan setan itu adalah benar, bahwa ayat kursi merupakan ayat yang sangat agung dan akan melindunginya dari godaan setan. Selanjutnya, ayat ini mencakup 10 kalimat yang berdiri sendiri, yaitu firman Allah Ta'ala, "Allahu la ilaha illahu." Allah tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia. Yang demikian itu memberitahukan bahwasanya Allah lah yang tunggal dalam uluhiyahnya, ketuhanannya,
bagi seluruh makhluknya. Al-Hayyul Qayyum, yang maha hidup kekal bagi terus-menerus mengurus makhluknya. Artinya yang maha hidup kekal dan tidak akan pernah mati selamanya, dan mengendalikan semua yang ada. Dengan demikian, semua yang ada di dunia ini sangat membutuhkannya, sedang dia sama sekali tidak membutuhkan mereka. Tidak akan tegak semuanya itu tanpa adanya perintahnya. Seperti firman-Nya berikut ini, dan diantara tanda-tanda kekuasaannya adalah berdirinya langit dan bumi dengan iradahnya. Quran Surat Ar-Rum ayat 25. Dan firman-Nya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Artinya, ia suci dari cacat atau kekurangan, kelengahan dan kelalaian dalam mengurusi makhluknya. Bahkan sebaliknya, dia senantiasa mengurus dan memperhatikan apa yang dikerjakan setiap individu, dan dia senantiasa menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Dan diantara kesempurnaan sifatnya adalah dia tidak pernah dikalahkan dikuasai kantuk dan tidur. Firman-Nya, la ta'khudhuhu, berarti dia tidak dikalahkan atau dikuasai oleh kantuk. Oleh karena itu dia juga berkata, dan tidak juga tidur, karena tidur itu lebih kuat dari mengantuk. Selanjutnya, firman-Nya, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Hal itu merupakan pemberitahuan bahwa semua makhluk ini adalah hamba-Nya dan berada di dalam kerajaannya, kemaksaannya dan juga kekuasaannya. Firman-Nya, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini merupakan bagian dari keagungan, keperkasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak seorang pun dapat memberikan syafaat kepada orang lain kecuali dengan seizinnya. Sebagaimana yang ditegaskan dalam sebuah hadis tentang syafaat, aku datang ke bawah arasy, lalu aku tunduk bersujud, maka dia membiarkanku selama waktu yang dia kehendaki. Kemudian dikatakan, angkatlah kepalamu, katakanlah perkataanmu akan didengar, dan berilah syafaat dan suatu batasan kepadamu, dan engkau akan mendapat syafaat. Nabi bersabda, kemudian Allah memberikan suatu batasan kepadaku, lalu aku memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Selanjutnya firman Allah Ta'ala, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Yang demikian itu sebagai bukti yang menunjukkan bahwa ilmunya meliputi segala yang ada, baik yang lalu, yang kini, dan yang akan datang. Selanjutnya penggalan ayat, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa', dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Artinya tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui sedikit pun dari ilmu Allah kecuali yang telah diajarkan dan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Mungkin juga makna penggalan ayat tersebut adalah manusia tidak akan dapat mengetahui ilmu Allah sedikit pun, zat dan sifatnya, melainkan apa yang telah diperlihatkan Allah kepadanya. Hal itu seperti firman-Nya, wala yuhituna bisyai'im min ilmi wala yuhituna bihi ilma, sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya. Quran Surat Thaha ayat 110. Dan firman-Nya lebih lanjut, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Ibnu Abbas mengenai firman-Nya, wasi'a kursiyyus samawati wal ard, kursi Allah meliputi langit dan bumi, yang mengatakan yaitu ilmunya. Pendapat yang sama juga diriwayatkan Ibnu Jarir dari Abdullah bin Idris dan Hashim, keduanya dari Mutarif bin Tarif. Ibnu Abi Hatim menceritakan hal yang sama juga diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Dalam tafsirnya, Waqi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia mengatakan kursi adalah tempat pijakan dua kaki Allah, dan arasy tidak ada seorang pun yang mampu memperkirakannya. Hal itu juga diriwayatkan Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, yang mengatakan
riwayat tersebut sahih sesuai syarat dari Syaikhani menurut Al-Bukhari dan Muslim, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya. Dan firman-Nya wala ya'udu hifdzuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Maksudnya dia tidak merasa keberatan dan kewalahan untuk memelihara langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Bahkan baginya semuanya itu merupakan suatu hal yang sangat mudah dan ringan. Dia yang mengawasi setiap individu atas apa yang ia kerjakan, yang senantiasa memantau segala sesuatu, sehingga tidak ada sesuatu pun yang luput dan tersembunyi darinya. Dia yang menundukkan dan menghisap, memperhitungkan segala sesuatu. Dialah ilah yang maha mengawasi, maha tinggi dan maha agung. Tidak ada ilah selain dia. Dengan demikian firman-Nya wahuwal aliyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha besar, adalah sama sepertinya wahuwal kabirul muta'al, yang maha besar lagi maha tinggi. Quran surah Ar-Ra'd ayat 9. Itulah tadi tafsir ayat kursi menurut tafsir Ibnu Katsir. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang tafsir menurut tafsir Al-Azhar. Di sini pada pangkal ayat pertama dari pangkal ayat 255 tadi, Buya Hamka menceritakan tentang kisah Bani Israel. Ketika membicarakan Bani Israel mencari raja lama sesudah Nabi Musa meninggal, demikian juga sesudah Nabi Daud menang berhadapan dengan Jalut, kita telah diberi pengertian bahwa Allah memberi kekuatan kepada yang lemah untuk mempertahankan diri dari tindasan yang lebih kuat. Di ayat berikutnya diterangkan pula bahwa Allah telah menaklirkan manusia berselisih dan bertengkar. Akan tetapi kita pun telah diberi tahu bahwasanya inti jiwa manusia selalu ingin kepada kebenaran, tidak suka kepada yang mudarat, dan suka kepada yang manfaat. Bertambah dipelajari keadaan manusia, bertambah kita tafakur dan akan kekuasaan Allah, niscaya timbullah pertanyaan, siapa Tuhan? Tuhan itu ialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia. Inilah pangkal ayat 255. Apa arti Tuhan? Tuhan ialah yang menurut naluri manusia wajib dipuji, dipuja, disembah, disanjung. Tuhan itu ialah kekuasaan tertinggi yang mutlak yang diakui adanya oleh akal manusia yang sehat. Dia tidak dapat ditangkap oleh panca indera dan tidak terlihat oleh mata, tetapi akal murni manusia mengakui akan adanya kekuasaan tertinggi itu. Bekas perbuatannya inilah yang membuktikan bahwa Dia ada. Bertambah mendalam pengetahuan dalam segala segi, bertambah jelas adanya peraturan dalam alam ini. Akal manusia membuktikan adanya akal raya, akal agung. Kecil rasanya manusia di hadapan akal yang agung itu, sehingga akhirnya ahli filsafat keagamaan sampai kepada kesimpulan akal atau logika bahwa yang ada itu ialah ilmu, maka ilmu adalah salah satu dari sifatnya atau namanya. Maka terdapatlah di dalam yang diadakannya itu hidup. Maka timbullah kesan bahwasanya segala yang hidup ini, baik manusia dengan akalnya, tumbuh-tumbuhan dengan kesuburannya, maupun binatang-binatang dengan nalurinya, semuanya itu hidup, pasti diberi hidup oleh yang sebenar hidup. Dan dalam akal mencari-cari itu datanglah tuntunan ayat ini. Yang ada itulah Allah, tidak Tuhan, artinya tidak ada yang patut dipuja, disembah, dimuliakan melainkan Dia, sebab tidak ada yang berkuasa seperti Dia, yang hidup, yang berdiri sendirinya. Mustahil berarti tidak serupa dalam akal bahwa segala yang didapati hidup ini adalah hidup dengan sendirinya, atau Dia hidup, tetapi hidupnya itu berasal dari tidak apa-apa atau bersumber dari yang mati. Boleh untuk mengetahui ini kita pinjam perkataan Sokrates, kenalilah dirimu, dan boleh kita meminjam perkataan pelopor ahli filsafat modern Descartes, aku berpikir sebab itu aku ada.
Dan boleh kita lanjutkan kepada kata ahli agama, barang siapa mengenali dirinya, niscaya kenallah dia akan Tuhannya. Kita hidup dan alam sekeliling kita kelihatan hidup. Niscaya hidup yang ada ini adalah bersumber dari yang hidup, yang sebenarnya hidup. Allah itulah yang hidup, atau boleh diteruskan, Allah itulah hidup. Dia berdiri sendirinya, artinya dia tidak bersekutu dengan yang lain, sebab persekutuan adalah alamat dari kelemahan. Kedua atau ketiga yang bersekutu, makanya bersekutu ialah apabila kedua atau ketiganya lemah berdiri sendiri, maka yang sanggup berdiri sendiri itulah dia yang Allah. Kita ini hidup, kesadaran kita akan adanya diri kita lah yang menunjukkan bahwa kita hidup. Kemudian kita coba menoleh kepada alam yang ada di sekeliling kita, kepada tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohonan, pada berbagai buah-buahan dan berbagai rasanya. Ada mangga, ada rambutan, ada durian, ada jeruk, berbagai ragam. Semuanya tumbuh dalam setumpak tanah yang dihisapnya tempatnya hidup, tanah yang itu juga. Air hujan yang turun pun air hujan yang itu juga. Bahkan angin yang berhembus sepoi-sepoi pun itu juga. Mengapa semuanya itu jadi hidup dan masing-masing membawa rasa sendiri-sendiri serta warna sendiri-sendiri? Mengapa jeruk yang asam pahit berdekat tumbuh dengan nanas yang manis? Kadang-kadang buah yang masih mengkal dicampur dan bertambah masak dan harum menjadi manis rasanya. Apakah semua itu terjadi atas kehendak hidup dari tumbuh-tumbuhan itu sendiri, hasil permusyawaratan mereka? Niscaya mustahil. Kita lihat ikan yang hidup di air tawar, ikan darat, dan ikan yang hidup di air asin, ikan laut. Kita pindahkan ke dalam akuarium. Kita lihat pagi dan petang, alangkah tentram ikan-ikan itu hidup di dalam air. Padahal kita sendiri tidak sanggup pindah hidup di dalam air itu. Para ahli dapat mengatakan bahwa karena adanya insang pada ikan pun sanggup hidup dalam air, tidak sanggup hidup di darat. Mengapa para ahli itu tidak membuatkan insang kepada manusia sehingga manusia dapat hidup di dalam air, karena bumi itu sendiri sudah terlalu sempit buat tempat berkelahi. Ikan yang hidup di dalam air asin sekali-kali tidaklah pernah asin. Setelah ikan itu mati, barulah dia dapat dijadikan ikan asin. Namun selama dia masih hidup di dalam air yang sangat asin, dia sendiri selamanya tidak akan asin. Seorang penyelidik kuman duduk dengan tekun di hadapan mikroskopnya, melihat dan meneropong seekor tungau atau tuma atau kutu. Ternyata tungau, tuma, dan kutu yang amat kecil itu setelah dibesarkan dengan mikroskop, rupanya mempunyai hati dan jantung juga, mempunyai mata dan telinga juga, dan bentuk bikinannya tidak kurang dahsyatnya dengan alat-alat yang terdapat pada gajah. Orang telah mempelajari ilmu hayat di dalam satu universitas atau fakultas yang khusus mempelajari itu. Orang hanya dapat mengetahui serba-serbi keganjilan hidup pada segala yang hidup itu. Akan tetapi di belakang pengetahuan tentang keadaan hidup, orang belumlah dapat memecahkan apakah hakikat hidup dan dari mana datangnya hidup. Orang akan sampai kepada satu pertanyaan, segala keganjilan hidup yang terdapat itu mungkinkah terjadi dengan sendirinya? Apakah ada asal-usulnya? Kalau ada asal-usul hidup, mungkinkah asal-usul itu mati? Artinya mungkinkah timbul yang hidup dari yang mati? Tentulah tidak mungkin. Disinilah permulaan sampainya pikiran kepada Al-Hayyu, kepada hidup yang sebenarnya hidup. Dialah sumber segala kehidupan yang sebenarnya. Dialah Tuhan, dialah Allah. Tidak ada yang sebenarnya hidup melainkan Dia. Ini karena segala yang kelihatan hidup ini bersumber dari hidup itu. Dan kembali ke dalam hidup itu. Al-Qayyum berarti yang berdiri sendiri, tidak bersandar atau bergantung kepada yang lain, sebab yang lain seluruhnya adalah makhluknya. Yang lain ini ada juga, tetapi karena Dia yang menghidupkan. Yang lain hanya bisa berdiri karena Dia yang mendirikan. Dia tidak dihampiri oleh kantuk dan tidak pula oleh tidur. Hidup yang sejati itu, yaitu Allah, tidaklah masuk pada akal kalau dia pernah mengantuk.
Yang mengantuk itu hanya manusia dan binatang, yang lain karena lelah dan payah. Oleh karena beratnya pekerjaan sehari-hari, murad saraf menjadi lesu mesti ditirukan terlebih dahulu. Barulah badan segar kembali setelah bangun dari tidur. Memanglah demikian, manusia ataupun makhluk melata di atas bumi ini ada masa giat dan gesit, ada masa payah dan lelah. Maka tidak terupa pada akal kalau Allah yang hidup mengenal kantuk dan payah. Sebab adanya Allah bukanlah terdiri atas darah dan daging serta urat-urat saraf. Kalau dia mengantuk dan tidur, semalah keadaannya dengan makhluk yang dia jadikan. Apatah lagi sementara manusia ditimpa kantuk dan tidur, niscaya pekerjaan manusia terbengkalai. Tidak dapat diteruskannya selama dia mengantuk dan tidur. Ingatannya menjadi hilang dan dia tidak tahu diri. Mungkinkah pengatur maha tinggi dari alam, sumber dari segala kehidupan, terbengkalai pekerjaannya? Matahari selalu beredar, tidak terlambat walaupun seperempat detik dia tiba pada ukurannya yang ditentukan pada waktunya yang tepat. Bumi pun mengedari matahari sehingga terjadi siang dan malam. Bagaimana dia akan mengantuk ataupun tidur, padahal kepunyaannya lah apa yang ada di semua langit dan apa yang ada di bumi. Maka sangatlah tidak masuk akal kalau yang maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di semua langit dan di bumi itu akan mengantuk dan tertidur. Sebab bagaimanapun gagah perkasanya manusia, tetapi di saat dia mengantuk ataupun tertidur adalah saat yang benar-benar menunjukkan kelemahan dan tidak berkuasanya. Siapa yang akan memohonkan syafaat di sisinya kalau bukan dengan izinnya? Ini menunjukkan kekuasaannya yang mutlak, sehingga pemberian ampun atau karunia yang akan dia berikan kepada hambanya yang terlalai ataupun lengah tidak dapat dicampuri oleh orang lain. Sebab tidak ada orang lain yang boleh disebut lain, sebab semua adalah hambanya. Kalau dalam ayat ini dia menyebutkan kecuali dengan izinnya, bukanlah maksudnya ada orang lain yang diberinya izin. Ini hanya untuk menjelaskan mutlaknya kekuasaannya saja. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Hanya dia yang mengetahui apa yang di hadapan kita, meskipun kita bermata untuk melihat apa yang di hadapan kita, maka banyaklah yang kelindungan oleh yang tidak terlihat oleh mata. Meskipun dia mempunyai akal dan perhitungan, tetapi perhitungan kita menghitung zaman depan kita tidaklah selalu tepat. Lebih banyak yang tidak tepat daripada yang tepat. Sebab itu Allah berfirman selanjutnya, sedang mereka tidaklah meliputi sesuatu jua pun dari ilmunya. Kadang-kadang hanya secubit kecil kita diberinya ilmu, dan oleh karena diberinya pengetahuan tentang yang secubit kecil itu, waktu kita pun tidak ada tersedia lagi buat mengetahui yang lain. Bertambah orang menjadi spesialis dalam suatu ilmu, bertambah bingunglah menghadapi ilmu yang lain, kecuali apa yang dia kehendaki. Artinya apa yang dia kehendaki buat diberikan sajalah yang diberikan kepada kita manusia, serba sedikit. Ini karena kalau sudah agak banyak, otak kita bisa pecah, tidak dapat memikulnya. Sebab meliputi pengetahuannya akan semua langit dan bumi. Yang dapat kita ketahui hanyalah serba sedikit daripada pengetahuan Allah yang ada di bumi. Waktu yang dimiliki manusia tidak cukup untuk pergi menyelidiki ilmu Allah yang ada di semua langit. Kalau manusia mencoba-coba mendekati matahari, belum sampai ke sana, masih di tengah jalan, dia akan langus oleh panas sinar matahari itu. Yang paling dekat dari bumi hanya satu bintang satelit bumi yang bernama bulan. Waktu tafsir ini dibuat, manusia sedang berusaha mempersiapkan perkakas buat sampai ke sana. Moga-moga Allah memberi izin manusia sampai ke bulan. Bukan untuk membuktikan manusia berkuasa, sebab bulan hanyalah satu bintang sekecil pengiring bumi yang paling dekat kepada kita saja. Padahal di samping matahari kita ini ada lagi berjuta matahari, dan di samping bumi kita ada lagi berjuta-juta bintang lagi. Semuanya itu hanya untuk meyakinkan bahwa memang ada yang maha kuasa, dan tidaklah memberatinya memelihara keduanya. Kuasaan mutlak kepunyaan Allah yang mengatur seluruh alam, niscaya tidak merasa keberatan atau penat
dan telah mengatur seluruh langit dan bumi. Sebab keberatan dan penat hanya terdapat pada makhluk, mustahil pada Allah. Dan Dia adalah maha tinggi lagi maha agung. Ujung ayat 255. Maha tinggilah Allah dari perumpamaan kekuasaannya yang meliputi langit dan bumi. Demikian tinggi dan agungnya, sehingga terasa oleh tiap-tiap orang yang berpengetahuan tentang alam dalam serba-serbi cabangnya, dan ilmu hayat dalam segala seginya, dan ilmu tubuh manusia dengan segala keajaibannya. Maka kalau banyak kita dengar keterangan dari ahli-ahli agama bahwa kita selalu dianjurkan membaca ayat ini yang dikenal dengan nama Ayatul Kursi, dapatlah kita memahami bahwa maksudnya ialah untuk menambah khusyuk kita kepada Allah dan untuk menambah kita berusaha beribadah dengan langsung menghadapkan jiwa dan raga kepadanya dengan tidak memakai syafaat dan perantaraan. Memang berpahala siapa yang membacanya dan memahamkan maksudnya, sebab di dalamnya tersimbol tauhid yang sedalam-dalamnya. Adapun kalau hanya dibaca-baca saja untuk obat sakit kepala, untuk menjadi azimat tangkal bahaya pianggang, maka samalah artinya dengan kata pepatah asing biduk kalang diletak. Maksudnya tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dikerjakan. Baiklah, sekian dari penjelasan tafsir Al-Azhar tentang ayat kursi tadi. Maka berakhirlah penjelasan saya tentang tafsir ayat kursi dari kedua tafsir tadi. Yang pertama yaitu tafsir Ibnu Katsir, dan yang kedua tafsir Al-Azhar. Sekianlah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.